Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat ya, dan insya Allah selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita sudah masuk di pertemuan terakhir ya, di bab 3. Oke, sebelum mulai kita baca doa dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baik anak-anak, hari ini kira-kira kita mau membahas tentang apa ya? Oke, coba perhatikan dulu gambar yang ada di papan tulis ya. Oke, kita lihat ini ada gambar cacing, kemudian ada belalang, ada ikan, kemudian ada gambar katak, dan ada gambar buaya, dan yang terakhir ada burung. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ya yang kaitannya dengan materi kita sebelumnya? Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat pencernaan pada hewan ya. Hewan-hewan apa sajakah yang akan kita pelajari? Ya, tadi sudah kita tampilkan di depan. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya kita akan simak berikut ini ya. Nah anak-anak, yang akan kita bahas pertama burung ya. Oke, makanan burung itu beraneka ragam. Ada yang berasal dari biji-bijian, hewan kecil, dan buah-buahan. Saluran pencernaan burung itu diawali dari paruh yang berfungsi seperti gigi. Ya. Makanan kemudian masuk ke rongga mulut dan kerongkongan dan disimpan di tembolok. Makanan dicerna di dalam lambung dengan bantuan enzim. Kemudian sari-sari makanan diserap di dalam usus. Lalu sisa pencernaan dibuang melalui kloaka. Baik anak-anak, kita lihat ya urutan dari sistem pencernaan pada burung. Ya, ada mulut, kemudian kerongkongan, tembolok, lambung, usus, dan kloaka. Jadi inilah urutan-urutan atau sistem pencernaan pada burung. Oke, kita lanjut di hewan yang kedua, yaitu ikan ya. Kita lihat dulu gambar ikan dan alat-alat pencernaannya ya. Salah satu contoh ikan di sini adalah ikan mas ya. Saluran pencernaan ikan mas itu terdiri dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan ikan karnivor berbeda dengan ikan herbivor. Anak-anak tahu nggak herbivor dan karnivor? Tahu ya? Kalau herbivor berarti dia memakan tumbuh-tumbuhan. Kalau karnivor berarti ikan tersebut adalah memakan hewan-hewan atau ikan-ikan kecil ya. Kelenjar pencernaan ikan karnivor itu menghasilkan enzim pemecah protein. Pada ikan herbivor, kelenjar pencernaan menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Oke, baik anak-anak, kita lihat bersama ya susunan alat pencernaan pada ikan, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Oke, kita masuk ke hewan yang ketiga, yaitu serangga. Oke, salah satu contoh serangga adalah belalang ya. Kita perhatikan dulu gambar serangga dan bagian-bagian alat pencernaannya ya. Oke,
Susunan organ pencernaan belalang itu meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda dan bentuk mulutnya juga berbeda-beda. Baik anak-anak, kita lihat ya susunan organ pencernaan belalang meliputi apa saja? Mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Baik anak-anak, kita lanjut lagi yuk ke hewan berikutnya. Ini adalah salah satu contoh reptilia, yaitu buaya. Sudah pada kenal ya? Baik, kita simak dulu gambar organ pencernaan buaya. Kelenjar pencernaan buaya terdiri dari hati dan pankreas. Oke, saluran pencernaan buaya dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya. Apa ini anak-anak? Ya, ini adalah katak ya. Katak ini merupakan salah satu contoh dari hewan amfibi ya. Hewan amfibi ini adalah hewan yang hidupnya di dua alam, darat dan air. Yuk kita lihat organ pencernaan katak berikut ini ya. Kelenjar pencernaan katak terdiri dari hati dan pankreas. Pada proses pencernaan katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna. Selanjutnya, makanan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Kemudian, di usus halus, sari-sari makanan diserap. Sisa-sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan melalui kloaka. Oke, baik anak-anak, kita urutkan ya saluran pencernaan katak. Itu terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Oke, kita masuk di hewan yang terakhir, yaitu cacing tanah ya. Makanan cacing tanah itu berupa bahan-bahan organik, berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Yuk kita lihat dulu susunan organ pencernaan pada cacing tanah. Tidak bergigi, makanan lalu masuk ke tembolok melalui tenggorokan dan kerongkongan. Di dalam tembolok, makanan disimpan sebelum mengalir ke dalam empedal. Di dalam empedal, makanan dicerna secara mekanik. Proses pencernaan kimiawi berlangsung di dalam usus. Sisa-sisa makanan lalu dibuang melalui anus. Baik anak-anak, kita lihat susunan organ pencernaan pada cacing tanah. Ada mulut, kemudian tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan anus. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi ya. Mari kita simpulkan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang organ pencernaan hewan ya. Organ pencernaan hewan itu berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan karena jenis makanannya. Untuk susunan sistem pencernaan pada hewan sebenarnya kurang lebih dengan manusia ya. Yang membedakan hanya ada di tempat pengeluaran akhir ya, yaitu kloaka. Kalau manusia itu anus, tapi ada beberapa hewan yang menggunakan kloaka. Tadi contohnya adalah katak, kemudian ada buaya dan burung. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang menjadi renungan kita bersama, yaitu surah An-Nur ayat 41, yang artinya
Tidaklah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita untuk hari ini. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi bermanfaat dan ukhawinya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saja akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.